Anda pasti pernah mendengar nama Andrew Carnegie. Banyak orang merasa bahwa sukses itu terjadi ketika Anda memang sudah terlahir dari keluarga kaya. Andrew Carnegie adalah orang yang bisa dikatakan paling kaya di seluruh dunia pada masanya. Banyak orang yang menilai bahwa kalau saya terlahir dari keluarga sederhana, miskin, tidak bisa sukses. Ternyata ini adalah persepsi yang salah dan dipatahkan oleh Andrew Carnegie. Andrew Carnegie dilahirkan dari keluarga miskin, keluarga yang sederhana. Andrew Carnegie adalah seorang industrialis Skotlandia Amerika yang terkenal dan sangat terkenal karena dermawan. Beliau juga seorang pengusaha baja Amerika yang lahir di abad ke-19. Andrew Carnegie lahir di Dunfermline, Scotland, 25 November 1835. Beliau adalah anak kedua dari pasangan William Carnegie dan Margaret Morrison Carnegie. Ayahnya adalah seorang penenun tangan dan ibunya adalah seorang penjahit pembuatan sepatu lokal. Pada tahun 1848, keluarga Carnegie pindah ke Amerika dan menetap di Allegheny City, saat ini bagian dari Pittsburgh, Pennsylvania, untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Andrew Carnegie tidak melanjutkan sekolah ketika di Amerika, dia justru memulai bekerja di usia yang masih sangat-sangat muda. Andrew Carnegie adalah seorang pekerja keras, ia mempunyai ambisi untuk sukses suatu hari kelak. Pada tahun 1848, ia mengawali karirnya dengan bekerja di pabrik kapas dengan upah sebesar $1.20 per minggu. Lalu pada tahun 1849, ia bekerja sebagai kurir atau pembawa pesan telegraf di kantor Pittsburgh dengan upah $2,5 per minggu. Dari pekerjaan ini ia mulai membuat banyak koneksi. Dia menghafal banyak lokasi bisnis di Pittsburgh serta wajah orang-orang penting. Beliau juga mulai belajar sinyal telegraf, mengembangkan kemampuannya sehingga dalam 1 tahun ia bisa menjadi seorang operator. Nah, tidak hanya rajin bekerja, ada satu hal yang membuat Andrew Carnegie merubah karirnya luar biasa. Pada suatu hari ada perpustakaan yang dimiliki oleh Kolonel James Anderson, dan pada saat itu Andrew Carnegie masih berusia 18 tahun. Beliau masih bekerja di Pennsylvania Railroad Company sebagai sekretaris dengan gaji $4 per minggu. Dan ternyata Andrew Carnegie adalah orang yang paling rajin untuk meminjam buku di perpustakaan milik Kolonel James Anderson. Di sanalah dia mulai dipercaya untuk menjadi superintendent. Superintendent itu levelnya di zaman itu adalah direktur dengan gaji $1.500 per tahun. Andrew Carnegie belajar banyak tentang manajemen, mengendalikan biaya, berinvestasi. Terbukti beliau sukses menjadi salah satu investor awal di Columbia Oil Company, Pennsylvania. Dalam 1 tahun mendapatkan keuntungan $1 juta dari pertanian dan minyak bumi. Carnegie juga memiliki investasi di industri besi, baja, di mana saat itu Pittsburgh menjadi pusat produksi perang. Di sanalah kekayaan dimulai. Setelah masa perang berakhir, ia memfokuskan karirnya ke perdagangan besi. Ia pun mengembangkan beberapa pabrik besi dan akhirnya membentuk Keystone Bridge Works di Pittsburgh dan Union Iron Works. Pada usia yang ke-66, ia berpikir akan pensiun dan akhirnya mereformasi bisnisnya, bekerja sama dengan John Pierpont Morgan untuk membentuk US Steel Company atau US Steel Corporation, yaitu perusahaan pertama di dunia dengan kapitalisasi pasar bernilai lebih dari $1 miliar. 18 tahun terakhir sebelum akhir hayatnya, 18 tahun sisa hidupnya ia habiskan untuk mendermakan 90% kekayaannya untuk badan amal, yayasan, perpustakaan, rumah sakit, laboratorium, dan universitas. Pelajaran penting yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada orang yang terlahir miskin ditakdirkan untuk miskin. Tidak ada orang yang lahir dari keluarga miskin, artinya harus miskin selamanya. Ketika Anda belajar, ketika Anda rajin, ketika Anda membangun network dan berinvestasi, kesempatan-kesempatan akan terbuka, apalagi jika Anda menjadi orang yang dermawan.